So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Selamat malam semuanya, terima kasih buat kesempatan pelayanannya. Ya, shalom. Mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah tampak di tampilan? Sudah ya? Oh sudah, ada jempol, udah tampak berarti. Pada kesempatan ini saya kebagian topiknya Love Your Enemy. Kasihilah musuhmu. Dan masalah bisa atau tidak bisa melakukannya bukan urusan saya. Dan itu urusannya kita masing-masing dari kebenaran yang kita dapat pada kesempatan malam hari ini. Maka kita akan masuk di dalam apa yang Yesus sampaikan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Saya tidak mau ngebias kemana-mana tentang topik ini, karena apa yang kita belajar sama-sama pada malam hari ini sudah sangat teks dan kontekstual, sehingga saya tidak akan lari dari kita membedah teks yang ada sesuai dengan konteksnya. Nah, kita mulai dari, saya akan bukakan di sini hanya seputar mengenai gramatikal literasi yang ada dari apa yang Yesus sampaikan. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Baik, dan ini Yesus katakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Terserah Anda mau pakai logika apa. Saya nggak mau berdebat, karena kalau Anda mau berdebat, silahkan cari Yesus untuk Anda berdebat. Karena ini bukan saran dari saya. Ya, baik, kita akan dapat kata kuncinya dari sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Yesus katakan perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Ada 3. Berikanlah, biarkanlah, janganlah meminta kembali. Ya, underline, highlight itu. Berikanlah, biarkan, janganlah meminta kembali. Bisa atau tidak, mungkin atau tidak, mungkin. Bisa atau tidak, ya jangan bikin alasan lah ya, karena caranya bagaimana Alkitab sudah jelaskan, pengampunan sudah diberikan, Roh Kudus sudah tinggal di dalam Anda dan saya. Jadi sebetulnya sudah bukan level di mana kita yang mengaku orang percaya dengan jalan bertobat, beri diri dibaptis, lalu kemudian hidup mengikuti firman Tuhan dan memperdebatkan ini. Karena ini cara daripada metode klasiknya iblis adalah kenyataan dibuat menghantam kebenaran, itu biasa. Lalu kemudian mulai didiskus di dalam brainstorm kita masing-masing yang emang bisa, emang mungkin, masa iya? Karena memang itu metode klasiknya iblis ya begitu dari dulu. Ada kenyataan, yang kenyataan ini akan digiring untuk bisa menghantam kebenaran yang Anda dan saya percaya dari Tuhan. Begitu saja, mau dari zaman ke zaman. Dari zaman rambut saya ada sampai botak ya begitu aja metode iblisnya gitu loh. Ketika Anda percaya firman, percaya pada apa yang Tuhan katakan, tunduk pada apa yang Tuhan perintah, ya other side-nya adalah iblis akan bawa Anda dan saya diperhadapkan dengan kenyataan. Ini kenyataannya begini, yakin lu gitu. Masa iya mau lanjut gitu, dan itu biasalah gitu. Jadi hal-hal seperti itu jangan dianggap luar biasa. Karena sementara saya menyampaikan kebenaran ini pun Anda sedang mengalami, saya sedang mengalami, atau setelah ini Anda akan mengalami. Itu memang begitu caranya, polanya. Nah, orang berdosa itu mengasihi orang yang mengasihi mereka. Makanya Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jasamu apaan? Kata jasa di sini terkait dengan upah. Nanti kita bahas itu, ya. Di sini Yesus mengatakan bahwa apa jasamu? Yang konotasinya secara tersirat mengatakan orang berdosa juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Nggak beda berarti lu ya. Sama dong, orang berdosa ya juga begitu, mengasihi orang yang mengasihi dia. Kemudian Yesus katakan, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, ya apa jasamu? Sama dong, orang berdosa pun berbuat demikian. Makanya ada firman Tuhan tertulis dalam surat para rasul yang mengatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini, karena siapa yang menjadi serupa dengan dunia ini dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi memang siapa yang coba-coba untuk mengabu-abukan apa yang Tuhan perintah, karena kebenaran itu tidak pernah setengah benar. Kebenaran yang setengah benar, nggak benar. Kebenaran yang seperempat benar, nggak benar. Kebenaran itu kebenaran, nggak ada setengah benar gitu. Ya. Dan siapa yang mau jadi serupa dengan dunia, ya dia jadikan dirinya musuh Allah. Nah karena itu Yesus bilang, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya sama lah, orang dunia juga begitu. Kalau kamu berbuat baik kepada yang berbuat baik kepadamu, ya orang berdosa pun berbuat demikian. Konteks orang berdosa yang Yesus sampaikan di sini mengatakan begini, orang benar itu kan adalah orang yang dibenarkan. Saya percaya kita sama-sama sepakat di sini bahwa disebut sebagai orang benar adalah anugerah. Namun hidup benar itu perjuangan. Nah, karenanya apa yang disebut berbeda orang berdosa dan yang satunya lagi bukan sebetulnya disebut orang tidak berdosa. Tetapi di sini Yesus mau komparasi begini. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang berdosa juga lakukan itu.
Kalau kamu sebagai orang yang sudah diampuni dosanya juga melakukan hal yang sama, yang gak ada bedanya. Kalau kamu berbuat baik pada orang yang baik kepada kamu, orang berdosa juga berbuat demikian. Lah kalau kamu lakukan begitu, nggak ada yang spesial dari orang yang sudah diampuni Tuhan untuk melakukan hal itu. Kemudian jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka kembali sama banyak. Nggak ada beda. Dan Tuhan nggak tuntut sih untuk Anda dan saya berbeda. Namun secara nature seharusnya Anda dan saya berbeda polanya. Saya konsentrasi juga dengan kalimat yang Yesus berkata, kepada kamu yang mendengarkan aku. Jadi malam hari ini saya juga hanya berbicara kepada orang yang mau mendengarkan Tuhan. Karena ini diperuntukkan untuk yang mendengarkan Tuhan. Karena kalau Anda tidak mau mendengarkan, menyimak baik-baik, mempercayai apa yang Tuhan perkatakan, ya sudah pasti ini berlalu begitu saja. Kepada kamu yang mendengarkan aku, Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan baik terhadap orang-orang yang jahat. Tuhan baik terhadap orang-orang, dan Anda dan saya yang dalam hidup kita ini adalah ibadah, devotion to God. Harusnya hidup kita yang adalah penyembahan ini seiring waktu menjadikan kita ini menjadi serupa dengan pribadi yang kita sembah. Karenanya, kalau kita ini hidupnya adalah penyembahan kepada Allah, devotion to God, sebagai sebuah beribadah pada masa kita hidup, mengejar ukuran yang Tuhan inginkan dalam bantuan Roh Kudus dan pimpinan firman Tuhan, inilah orang-orang yang mendengarkan Tuhan untuk mengasihi musuhnya. Dengan demikian, kalau Anda dan saya percaya dan menjadi Jesus follower, maka suka atau tidak harusnya memang kita mengikuti Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, mengikuti Tuhan baik terhadap orang-orang jahat. Menarik adalah tentang musuhmu. Kata musuhmu di sini bukan tentang mereka yang kamu tidak suka, mereka yang kamu benci. Karena sesungguhnya hukum Kristus dengan hukum Taurat perbedaannya adalah tentang lex talionis dan anti lex talionis. Di mana hukum Taurat itu mengacu kepada warna hukumnya lex talionis. Yang mana lex talionis itu sebuah hukum yang berkonsentrasi terhadap pelaku, sehingga ada undang-undang yang mengaturnya di hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, kemudian di dalam Kristus kita menggunakan hukum Kristus. Nah, hukum Kristus itu bukan lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum Kristus itu polanya bukan lagi lex talionis, melainkan anti lex talionis. Dengan pengertian, hukum Kristus atau hukum kasih itu mengacu dalam setiap situasi yang dihadapi setiap orang percaya, maka hukum Kristus itu fokus pada orang yang diperlakukan, bukan pada orang yang melakukan. Makanya di gambar kanan kasih kiri itu terserah Anda mau terima itu secara literally atau bagaimana, namun semua rentetan tentang warna daripada hukum Kristus itu sedang memberitahu kita bahwa
Bagaimana orang memperlakukanmu, Tuhan punya urusan dengan dia. Namun di dalam kehidupan anugerah ini, bagaimana Anda diperlakukan, di sana Tuhan lebih sangat berkonsentrasi. Jadi sekarang ini bukan tentang lagi bagaimana orang lain perlakukan kita, tapi bagaimana kita ini merespon perlakuan. Tiap generasi saja kan punya pola yang berbeda ya di dalam menyikapi situasi dan keadaan. Dari baby boomers, old school, lalu kemudian milenial, lalu Gen Z yang sekarang mendengung-dengungkan tentang healthy mind, keseimbangan jiwa dan lain sebagainya gitu. Karena saya beberapa kali nggak sengaja untuk scroll gitu, bukan nggak sengaja sih, namanya lagi santai gitu, lalu kemudian melihat akun saya di TikTok dan lihat yang lain gitu, dan tanpa disengaja muncul nih yang mungkin ya karena secara algoritma saya beberapa kali menyediakan waktu untuk ngelihat, jadi itu sering disuggest mungkin ya gitu, statement-statement tentang keseimbangan, lalu kemudian mengenai pandangan mengenai bagaimana pandangan Gen Z yang berbeda dengan pandangan baby boomers, old school zaman dulu tentang yang namanya broken home gitu. Dan tapi beberapa sih sebetulnya jadi anekdot gitu, kayak anak tahun 70, 80 kalau nyebut broken home tuh berarti papa mamanya tuh cerai gitu. Ya 6 tahun 60, 70 broken home nih gitu. Nah, jadi bukan lelucon sih, lebih ke sarkas kali ya gitu. Kalau anak yang Gen Z itu sekarang lagi main game, lalu kemudian mamanya nyuruh dia untuk lakukan sesuatu dan itu harus sekarang juga, itu buat dia masuk kategori broken home gitu. Itu kocak juga sih sebetulnya. Ya sarkas ya gitu. Saya cuma melihat seperti ini toh tanggapan-tanggapan sekarang. Nah, kembali lagi ke pembahasan firman Tuhan ini, bahwa konsentrasi Tuhan itu kepada Anda dan saya yang diperlakukan. Makanya ketika ada title Love Your Enemy, bukan supaya Anda dipaksa menjadi orang yang kelihatan beda gitu, bukan. Karena memang hukum Kristus itu berkonsentrasi kepada kita yang diperlakukan. Nah, kemudian istilah musuh itu sendiri disebut musuhmu di sini secara pemahaman bukan tentang siapa yang kamu nggak suka, tapi tentang siapa yang nggak suka kamu, atau siapa yang memperlakukanmu dengan jahat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita buka listnya di dalam perikop ini, maka dikatakan siapakah yang disebut musuhmu. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Siapakah musuhmu? Orang yang membenci kamu, bukan orang yang kamu benci. Siapakah musuhmu? Orang yang mengutuk kamu, bukan orang yang kamu kutuk. Error malah kamu kutukin dia. Lalu kemudian siapakah musuhmu? Adalah orang yang mencaci kamu. Nah, orang-orang inilah yang Yesus bilang kasihilah musuhmu. Jadi sederhananya adalah mari kasihilah orang yang tidak tahu berterima kasih. Gak usah digibahin. Kasihi orang yang benci kamu, karena kamu gak perlu paksa untuk dia jadi suka kepada kamu. Kasihi orang yang mengutuk kamu, karena kutuk itu tidak akan kena tanpa sebuah alasan apapun. Kasihi orang yang mencaci kamu, karena seseorang tidak akan menjadi orang hina sampai dia merasa terhina.
Akhirnya hal ini juga semuanya berujung pada rasa. Kan orang bisa saja hina kamu, tapi untuk menjadi terhina itu kan keputusan rasamu. Nah, kemudian Yesus lagi berkata bahwa kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Demikian daftarnya yang Yesus katakan. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Saya periksa secara literatur dari teks yang ada. Di sini bukan tentang transaksional. Di sini tentang pinjam meminjam yang berurusannya tentang kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin itu ada bercandaan tentang pinjam 100 dulu gitu ya. Nah, itu. Ya. Dimana orang-orang yang mengimpartasi sesuatu dari dirinya dan mereka adalah orang-orang yang percaya, ya Yesus bilang, kalau mau mengasihi musuh itu tidak harapkan balasan. Kalau mau mengasihi musuh itu ya berdoa buat mereka. Kalau mau mengasihi musuh itu minta berkat buat mereka. Kalau mau mengasihi musuh itu berbuat baiklah kepada mereka. Bisa apa nggak bisa? Bisa lah. Karena Anda sudah diampuni. Roh Kudus sudah diberikan. Firman sudah tahu. Gimana caranya, gimana nggak perlu gimana caranya. Ntar juga orang-orang yang musuhin kamu datang, tenang aja. Kalau kamu kurang, ntar saya kirim. Ya. Karena dalam kehidupan saya cukup banyak orang-orang yang model kayak gitu. Ya. Atau udah cukup? Kalau udah cukup ya udah, jangan minta lagi. Tapi mereka orang-orang kayak begini nih memang stoknya nggak pernah habis gitu ya. Jadi ya biarlah nanti mereka berujungnya berurusan dengan Tuhan. Makanya istilah penuaian itu kan yang jelas tuh bukan, banyak gereja tuh kadang-kadang ngambil pemahaman penuaian tuh berarti wah banyak tamu undangan baru yang datang, jadi banyak jemaat yang bergabung baru, itu tuaian. Bukan. Tuaian itu nanti di masa depan. Dimana setiap orang hari ini tumbuh bersama, nah nanti yang misahin itu malaikat, mana lalang, mana gandum, gitu. Jadi sekarang lagi proses bertumbuh semuanya, ya, nggak apa-apa udah, dan nggak perlu ditiadakan orang-orang itu. Apalagi hukum Kristus ini, ya, sebetulnya struggling untuk dilakukan bukan untuk semua orang. Struggling untuk dilakukan adalah ketika Anda orang yang berpotensi punya kemampuan untuk membalas. Biasanya strugglingnya di situ. Kalau Anda nggak punya kemampuan untuk membalas, kan pilihannya adalah tentang kamu melakukan seperti yang Yesus perintah atau kamu playing victim, udah gitu aja. Karena rupanya playing victim itu nggak kepake skenarionya di hadapan Tuhan gitu. Nggak bisa gitu terus. Karena memang seseorang itu untuk dia menjadi korban bukan perlu diperlakukan bagaimana oleh orang lain, tetapi butuh keputusan diri dia untuk dia putuskan dia mau jadi korban atau dia mau tetap menjadi pemenang. Nah, ini yang terakhir saya sampaikan mengenai kasihilah musuhmu. Kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Yang pertama, karena upahmu akan besar. Yang kedua, karena kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nanti saya revisi itu kata Allahnya kok hurufnya kecil. Anak-anak Allah dan upahmu besar. Oke, begini. Kata upah di dalam kekristenan itu berbeda dengan urusan upah dalam hal keselamatan. Nggak ada hubungannya. Ya, bukan ke sana ini urusannya. Jadi Anda dan saya berbuat baik
meminta berkat buat orang, berdoa buat orang, nggak harapkan balasan dari apa yang kita lakukan, itu bukan penentu Anda dan saya mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Bukan. Tapi berurusan dengan dua perkara. Yang pertama upah besar, yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Maksudnya upah yang besar begini. Alkitab membukakan rahasia mengenai setiap orang yang mati di dalam Kristus atau yang di luar Kristus, mereka akan berada di tempat penantian yang berbeda. Intinya, masing dua kelompok ini akan berada pada tempat penantian, walaupun tempat penantiannya berbeda. Nah, ketika harinya tiba nanti, yang mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Lalu kemudian yang masih hidup itu akan terangkat. Yang nggak percaya, dia ketinggal. Nah, ketika dibawa terangkat naik, maka ada dua sesi yang akan dilewati oleh orang-orang percaya. Yang pertama adalah pembagian mahkota. Nah, silakan ada cross check nanti. Dalam perjanjian baru ada itu. Nah, pembagian mahkota itu ada mahkota ini, mahkota itu, mahkota ini, mahkota itu. Jangan memaksakan istilah mahkota ini dengan literasi yang mentok mengenai crown di atas kepala. Karena kalau ada orang yang dapat, kalau mahkotanya itu kan ada 5 jenis gitu. Nah, kalau ada orang yang dapat 5 mahkota kan, Anda jangan ngebayangin makanya mahkotanya jadi 5 gitu kan di sini kan, jadi ribet juga tuh. Nah, pengertian mahkota di sini adalah tentang adanya strata sosial di dalam kehidupan kekal nanti yang akan mulai berfungsi dari kehidupan Kristus memerintah dalam masa 1000 tahun. Apakah itu untuk keren-kerenan? Bukan. Itu malah menunjukkan tentang pengabdianmu kepada Tuhan di masa Anda hidup di bumi. Jadi di hadapan Tuhan kita semua sama, amin, kita semua sama. Tapi apakah di dalam kehidupan kekal nanti kita semua sama? Kagak, nggak sama. Karena kita bukakan hal itu. Dan apakah mereka yang di kehidupan kekal nanti dengan mahkota yang diberikan banyak bisa bersombong diri kepada mereka yang nggak memiliki mahkota? Tidak, nggak ada itu kans untuk sombong di sana. Tapi mereka yang selamat tanpa beroleh mahkota, ya mereka akan ada di dalam kehidupan kekal dengan penyesalan yang berkepanjangan karena terlambat untuk mengasihi Tuhan di bumi. Mereka lah orang-orang yang mirip dengan mereka yang kalau ada di rumah duka nangis paling kenceng ketika orang tuanya mati. Karena mereka terlambat untuk mengasihi. Hal yang serupa itu terjadi. Jadi mengasihi musuhmu itu terkait dengan urusan bagaimana Anda bisa berfungsi maksimal di dalam kerajaan nanti di kehidupan kekal. Makanya setelah pembagian mahkota, baru nanti ada perjamuan kawin anak domba, baru Kristus akan memerintah bersama dengan orang-orang yang sementara 2 event itu terjadi di atas, di bawah Antikris sedang berkuasa. Lalu kemudian Yesus berkata kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu karena kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Gini, secara iman, saya menyebutnya yuridis. Secara yuridis, kita ini anak Allah. Namun, secara de facto, kita ini belum anak-anak Allah, belum. Nah, peluang untuk Anda dan saya menjadi anak Allah justru adalah ketika kita ini dihampiri oleh orang-orang yang tadi, yang nggak tahu terima kasih, yang benci kamu, yang ngutuk kamu, yang mencaci kamu. Mereka lah orang-orang yang sebetulnya bisa menjadi peluang untuk kamu ini berprogres. Saya nggak menyebutnya berproses, berprogres untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi.
Kriterianya apa? Ya kriterianya ya jadi seperti Kristus. Makanya secara iman ya Anda dan saya anak-anak Allah, tapi secara kenyataan iman Anda dan saya belum anak-anak Allah. Nanti sampai hari terakhir hidup kita baru di situ final. Disitulah final yang Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Ya pastikan saja, karena ujian terhadap imanmu itu berlangsung setiap hari, setiap detik, kapan saja. Dan untuk urusan yang namanya mengasihi musuhmu, ini akan berlangsung terus kok. Karena orang-orang yang model begitu, itu memang di Alkitab dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang. Makanya dari semua narasi Alkitab yang berbentuk futuristik, pesan yang bahasa rohani yang dibilang nubuatan, profetik, whatever lah itu, buat Anda dan saya yang bergaul dengan firman Tuhan secara tekstual, sebetulnya tidak ada kekejutan dalam hidup kita ini. Nggak ada kekejutan. Sebetulnya nggak pantas kamu tuh, saya juga nggak pantas untuk bingung dengan orang-orang yang gila itu orang nggak tahu terima kasih ya, gitu. Gila ya, gue yang ngasih tahu yang benar buat dia malah dia benci sama gue, gitu ya. Ya ampun, kayaknya gue salah apa ya sampai dia kutukin gue, gitu. Buset deh, nih orang gue aja nggak pernah kenal dia bisa caci gue. Firman bilang, orang-orang model begitu ada, selalu ada. Dan yang Tuhan berharap adalah bukan Anda dan saya orangnya, gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu kaget gitu dengan yang begitu-begitu. Saya beberapa kali ketemu orang yang dia nanya tentang orang yang lain yang modelnya begitu. Kok bisa ya Pastor ya? Nggak nyangka, kok bisa ya? Saya bilang, nggak nyangka, lu nggak baca Alkitab apa kok nggak nyangka? Iyalah, itu orang tahu firman. Lah, itu kalau di pesannya Paulus kepada Timotius itu jelas itu. Bahwa orang-orang yang model begitu, mereka tuh orang-orang yang beribadah, tapi memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Jadi lu jangan heran kalau lu baca Alkitab, lu harusnya paham, nggak heran. Gitu. Jadi udah dari sekian ribu tahun yang lalu dikatakan bahwa model begini nggak bekerja di luar tubuh Kristus, bekerja dari dalam. Jadi nggak perlu heran lihat orang yang ngangkat tangan paling lama ketika pujian penyembahan, tapi dia nih pelakunya gitu. Nggak usah heran. Gitu. Memang begitu. Ya. Orang-orang yang mungkin bahasa rohnya aja TOEFL-nya Anda kalah gitu. Ya. Tapi kalau nipu paling jago gitu. Jangan heran gitu, karena itu bukan urusanmu menghakimi. Kamu ya harusnya senyum-senyum untuk mengerti bahwa firman tuh nggak bohong, karena memang sedang digenapi. Saya sering kali ada beberapa gitu hamba Tuhan yang bilang jangan sering-sering nonton berita bos gitu. Wah ini dibilang nanti berita tuh bisa menggoyahkan iman. Saya bilang saya kalau lihat berita dunia, internasional, domestik, saya bukan jadi ketakutan loh. Saya malah menjadi diyakinkan iman saya bahwa firman Tuhan tuh nggak bohong, firman Tuhan tuh nggak meleset. Firman Tuhan itu akurat. Already is written. Ya, jelas sudah. Jadi kalau kekacauan di sana, ini di sana, ada begini, ada begini. Ya memang firman udah tulis. Gitu. Jadi kasihilah musuhmu bukan hal yang luar biasa. Itu hal biasa buat Anda dan saya yang sudah diampuni. Mengasihi musuh bukan hal luar biasa, itu hal biasa untuk Anda dan saya yang sudah diberikan firman Tuhan. Mengasihi musuhmu bukan hal luar biasa, karena Roh Kudus sudah diberikan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.